Oke. Jelas. Ya. Ya. Kita akan mulai ibadah kita kaum ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai, kita bersaat teduh sejenak. Kita akan awali kebaktian kita pada sore hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian KJ nomor 4 ayat 1 dan yang ke-6. Terlihat? Oke. Siap. Akapela ya, silahkan Tante. Baik. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ayat yang ke-6. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan doa syukur kita. Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami kaum perempuan di GKP Dayakolot datang menghadap-Mu pada sore hari ini, mengucap syukur atas karunia berkat-Mu kepada kami. Dari pagi, siang, dan sampai sore ini, kami boleh Kau pelihara dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami bersekutu memuji Engkau, terlebih akan mendengarkan firman. Biarlah Kau hadir dari awal, pertengahan, sampai akhirnya di dalam kebaktian kami sore hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Kembali kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan yang kelima. Firman Allah jayalah dan kata-kata seterusnya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Yang kelima, firman hidup yang kudus
fajar gemerlap. Silakan Ibu Sandy untuk memberikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami persilakan Ibu Sandy. Iya, terima kasih Bu Eti. Ibu-ibu yang Tuhan berkati, kita akan bersama merenungkan dari firman Tuhan dalam kitab Pertama Raja-Raja. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Dalam tema perenungan kita malam ini memiliki iman seperti janda di Sarfat. Namun sebelumnya, mari kita bersama mempersiapkan Alkitab kita, Pertama Raja-Raja pasal 17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Dan kita akan mengawali perenungan ini dengan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah yang berfirman bagi kami. Dalam ungkapan syukur kami menyatakan bahwa betapa Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan berkenan menuntun kami dalam kehidupan kami di minggu ini hingga kami boleh ada di akhir pekan ini. Tuhan yang sudah menyertai kami dan keluarga kami, Tuhan yang sudah menyertai GKP Jemaat Dayakolot, akan secara khusus Tuhan yang sudah menyertai kami, kaum perempuan di Jemaat Dayakolot. Malam hari ini Tuhan, kami tunduk di hadapan Tuhan, kami merindukan sabda Tuhan yang merupakan kekuatan bagi kami, penuntun bagi kami, terang bagi kami, bahkan makanan rohani bagi kami. Mari berkenanlah berfirman bagi kami melalui firman pada malam hari ini, supaya kiranya apa yang dapat kami bagikan bersama menjadi berkat atas perjalanan kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya, khususnya bagi kami, kaum perempuan GKP Jemaat Dayakolot. Tuhan, sesungguhnya kami terbatas. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Maka biarlah Allah dalam Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami tidak hanya mengerti kehendak Tuhan bagi kami melalui firman hari ini, tetapi terlebih kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan berserah, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di situ. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil bagiku juga sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada padaku sedikit pun. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya,
dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu, dalam tema kita pada malam hari ini memiliki iman seperti janda di Sarfat. Kita nanti bisa sharing. Mungkin ibu-ibu punya cerita yang mirip seperti tema perenungan kita di malam hari ini. Nanti boleh kita sharingkan bersama. Tetapi dari bahan bacaan ini, ada beberapa hal yang setidaknya dapat saya catat, ibu-ibu yang Tuhan kasih. Yang pertama, Sarfat adalah salah satu kota pelabuhan. Kota pelabuhan ini letaknya di sebelah utara Samaria. Elia sendiri adalah seorang nabi di Samaria. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel Utara. Itu artinya Tuhan mengutus Elia untuk pergi ke tempat yang merupakan negeri asing. Bagi orang-orang Israel Utara atau orang Samaria, orang-orang dari negeri yang bukan merupakan daerahnya suku-suku Israel dianggap sebagai orang kafir. Atau dalam bahasa Ibrani disebut goyim. Dan menarik bahwa bahkan cerita tentang Elia dan janda di Sarfat ini juga kemudian dikisahkan singkat oleh Tuhan Yesus dalam awal masa pelayanannya di Galilea. Kita bisa membaca itu di Injil Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 27, Ibu-ibu. Mungkin kalau kita berada pada posisi Nabi Elia pada waktu itu, kita akan berpikir bahwa Tuhan, kenapa mengutus saya kepada kalangan yang bukan orang Israel? Apalagi ia seorang perempuan dan seorang janda pula. Karena memang dalam tradisi Israel yang patriarkat,
perempuan dianggap sebagai miliknya laki-laki. Ketika seorang perempuan belum menikah, ia adalah milik ayahnya, milik bapaknya. Ketika ia menikah, maka ia adalah milik suaminya. Ketika suaminya meninggal, maka ia adalah milik anaknya laki-laki. Milik di sini menunjukkan bahwa pada ayahnya atau pada suaminya atau pada anaknya ia memperoleh perlindungan. Seorang janda yang kepadanya Elia diutus otomatis tidak punya tempat bersandar. Dan pada waktu itu sedang terjadi kekeringan di seluruh tanah Israel karena tidak turun hujan. Dan tidak turun hujan ini memang diakibatkan oleh kebebalan umat pada waktu itu yang mereka justru menyembah kepada Baal. Sehingga Nabi Elia kemudian berdoa dan meminta supaya Tuhan tidak menurunkan hujan atas negeri Israel dan sekitarnya. Dan ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kekeringan itu terjadi dalam waktu yang sangat panjang. Bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Kekeringan itu terjadi selama 3 tahun 6 bulan. Sangat panjang. Maka bisa dibayangkan kalau pada waktu itu Nabi Elia ditugaskan Tuhan untuk pergi ke Sarfat dan menjumpai seorang janda yang sudah tidak bersuami, tidak punya pelindung, punya seorang anak. Dengan kata lain, Elia diutus kepada orang yang tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin Elia bisa bertahan hidup? Dan di Sarfat pun mengalami kondisi yang sama seperti yang terjadi di Israel, di Samaria. Kekeringan melanda seluruh negeri itu. Karena itu ketika Elia tiba di pintu gerbang Sarfat, Sarfat ini kota pelabuhan, ibu-ibu yang Tuhan kasih. Sebagai kota pelabuhan, sebenarnya di situ adalah pintu masuknya ekonomi. Kalau di situ pun mengalami kekeringan, maka bisa dibayangkan betapa sukarnya kehidupan pada waktu itu. Tetapi karena Tuhan mengutusnya, maka Elia pergi ke sana. Dari sini saya mencatat hal yang pertama. Ketika Elia meminta supaya ibu janda ini membawakan air untuknya, apa yang diminta Elia itu dipenuhi. Kalau kita pikir ya, ibu-ibu, ada orang bertamu ke rumah kita, datang bertamu, lalu ketika bertamu meminta sesuatu yang pada waktu itu kita pun mengalami krisis, orang ini tidak kita kenal, mungkin kita akan bilang, ini tamu kok nggak tahu diri banget ya. Datang ke rumah, main perintah-perintah, main minta ini itu gitu. Aturannya ya kalau bertamu misalkan disuguhin ya terima gitu. Tapi ini langsung meminta. Itu yang dilakukan oleh Elia dan dipenuhi oleh ibu janda ini. Kalau membaca ceritanya sebenarnya pedih ya ibu-ibu kalau kita lihat ceritanya. Ketika itu ibu janda ini sedang mengumpulkan kayu api dan ada beberapa potong yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian ia olah. Tetapi setelah diminta supaya ia membawakan air dalam kendi untuk diminum oleh Nabi Elia masih meminta lagi. Meminta untuk dibawakan roti, sepotong roti. Kita baca di ayat yang ke-11. Lalu ibu janda ini menjawab, saya sama sekali tidak punya apa-apa selain segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak buli-buli yang itu akan saya olah untuk saya dan anak saya makan dan setelah itu kami akan mati. Ibu-ibu kita bayangkan kalau kekeringan itu panjang 3 tahun 6 bulan,
apa yang bisa dihasilkan dari tanah itu. Tumbuhan tidak akan bisa hidup tanpa air. Hewan juga tentu tidak bisa hidup, apalagi kita yang bergantung pada ketersediaan alam sekitar kita. Kalau seandainya pada waktu itu ada bibit tanaman sekalipun, ada bibit gandum dan kemudian ditanam oleh sang ibu janda, maka hasilnya masih akan dituai 3-6 bulan berikut. Selama itu dengan apa mereka akan bertahan hidup. Tetapi hal pertama yang lindung, ini dari sudut pandangnya Elia. Kalau tadi dari sudut pandangnya sang ibu janda, ya. Dari sudut pandangnya Elia, ini Tuhan ini kok merintahkan saya? Kalau dipikir nggak logis, nggak masuk akal. Lagi kelaparan di negeri saya diperintahkan untuk keluar ke negeri orang yang di sana pun sama. Kalau kondisinya jauh lebih baik ya tidak apa-apa. Tapi bagaimana mungkin Tuhan mengutus saya ke negeri orang untuk menjumpai seorang janda pula yang sudah tidak ada pelindungnya, tidak ada yang bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Bagaimana mungkin saya akan bertahan hidup di negeri orang dengan menumpang pada seorang ibu janda? Tidak logis memang ibu-ibu yang Tuhan kasih. Memang sebagai manusia seringkali perhitungan kita matematis. Perhitungan kita ini masuk akal. Atau dari sini saya belajar perhitungan kita yang menurut kita logis, yang menurut kita matematis itu justru tidak sama, tidak tepat sama dengan apa yang Tuhan rancangkan. Mungkin kita mengalami di masa pandemi ini dalam keadaan yang serba tidak mudah. Ibu juga mengalami bahwa situasi 1 tahun 4 bulan ini situasi yang tidak mudah. Yang mungkin di awal-awal pandemi kita berpikir, oh mungkin pandemi ini cuma 3-6 bulan akan terjadi.